Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mi Show, Make It Solution. Halo Sobat MI semuanya, kembali lagi di Mi Show bersama saya Fatimah, podcast Muhammad Institute yang menyajikan berbagai obrolan untuk kita cari solusinya. So, welcome back to Mi Show, Make It Solution. Nah Sobat MI semua nih, hari ini kita akan banyak membahas mengenai salah satu pilar bisnis yang paling banyak kita temui, yaitu pelanggan. Nah pasti nih Sobat MI semuanya sudah pernah kan menjadi seorang pelanggan, atau bagi teman-teman semua nih yang menjadi profesional ataupun pembisnis juga pernah untuk meretensi pelanggan baik perseorangan maupun bisnis. Nah hari ini kita telah hadirkan seseorang yang sangat spesial. Beliau yang banyak pengalaman bagaimana cara meretensi pelanggan, sesuai dengan judul kita hari ini, yaitu Strategi Customer Relationship, retensi pelanggan agar menjadi loyal. Nah, beliau adalah Bapak Erik Ermawan selaku Region CEO Jakarta West at PT Bank Muamalat Indonesia. Selamat datang Pak Erik. Terima kasih Fatimah. Iya Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya teman-teman semuanya. Nah Bapak Erik sudah banyak sekali pengalaman menjadi seorang branch manager di sektor industri perbankan ya Bapak ya. Nah boleh Pak Erik ceritakan kepada teman-teman nih bagaimana sih job desk atau mungkin dulu pengalamannya bisa sebagai branch manager dan mungkin suka dukanya sebagai branch manager di perbankan itu seperti apa sih Pak? Baik, terima kasih. Saya mungkin sedikit menceritakan background saya. Ya. Pertama, saya mulai di perbankan itu dari customer service. Nah, ketika itu tentunya saya harus menghadapi berbagai macam nasabah, mulai nasabah yang layanannya mudah sampai dengan layanannya yang sulit seperti yang sudah mulai komplain bahkan cenderung marah-marah. Lalu kemudian saya dipercaya menjadi kepala cabang di beberapa tempat. Kebetulan saya sudah mengalami pekerjaan di 3 bank sebelumnya. Ini menjadi bank keempat saya. Dan alhamdulillah di Bank Muamalat dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya terakhir sebagai branch manager maupun area sales head, saya kemudian di Bank Muamalat pertama kali di sini memulai sebagai seorang business development. Nah itulah dari situ saya belajar untuk membuat berbagai macam program-program di Bank Muamalat, dan terakhir saya diamanahkan untuk menjadi Region CEO di Bank Muamalat Jakarta West. Wah, ternyata pengalaman ya Pak ya, pengalaman membawa sampai jabatan saat ini ya Pak ya. Nah, Pak Erik nih sudah banyak bertemu dengan pelanggan dari yang tadi saya sempat dengar yang persoalannya mudah sampai yang banyak sekali hambatannya seperti itu ya Pak ya. Nah, buat Sobat MI semua nih Pak, bagaimana sih Pak cara untuk profiling customer nih Pak, supaya kita bisa menentukan strategi pemasaran atau strategi pembuatan program yang tepat seperti itu? Oke. Sebetulnya banking bisnis ini unik sih. Pertama, banking bisnis itu sebetulnya kuncinya adalah di relationship. Ya, kunci pertama adalah relationship. Lalu kalau kita bicara banking bisnis, ini yang menjadi sesuatu yang menjadi sulit. Kenapa? Karena full of regulation. Jadi regulated industry itu yang membuat banking industry itu, kalaupun nanti kita bergerak, banyak sekali koridor yang kita harus penuhi. Nah, tentunya kalau kita bicara strategi, kita bicara tentunya harus menyasar kepada customer yang tepat. Nah, cara mencari customer yang tepat tentunya dengan profiling yang tadi Fatimah sampaikan. Sebetulnya sederhana saja, kita bicara gender, ya. Kemudian usia, kemudian pekerjaan, itu mungkin salah satu 3 indikator yang sederhana yang bisa menentukan program apa yang paling tepat nantinya kita berikan kepada nasabah. Ambil contoh gender misalnya, ibu-ibu versus bapak-bapak tentu peminatnya berbeda. Jadi
biasanya profiling itu kita lihat dari yang gampang tadi 3 hal tersebut. Lalu kalau kita bicara program-programnya, tentunya yang harus sesuai dengan kebutuhan orang-orang tersebut gitu. Dari sisi usia saja, kita bicara generasi milenial versus generasi kolonial gitu ya. Itu berbeda tuh kebutuhannya. Nah, itu jadi hal-hal yang salah satu yang kita harus perhatikan untuk profiling nasabah. Oke, ternyata dari yang basic aja ya Pak ya, Iya. gender, usia, mungkin juga hobi kerjaan ya Pak, hobi, itu ya. bisa menentukan program yang tepat ya Pak ya. Betul. Nah, dari berbagai macam profiling tersebut Pak, bagaimana cara kita menjaga kepuasan customer kita yang tentunya tuh berbagai macam latar belakang ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana caranya menjaga kepuasan klien dan juga memfollow up nih Pak supaya tetap terus menggunakan barang atau jasa yang kita miliki? Konsepnya sih satu sebetulnya, sederhana saja, relationship. Bagaimana membangun relationship yang baik dengan pegawai, Iya. dengan nasabah, sorry. Iya. Jadi itu yang paling penting. Nah, membangun relationship ini sebetulnya membangun engagement yang bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Langsung tentunya kalau kita melakukan minimal telepon atau minimal chat ke nasabah, atau yang paling baik tentunya bertemu langsung dengan nasabah. Tetapi yang tidak langsung kita bisa dengan membuat berbagai macam program yang terkait dengan kebutuhan nasabah. Tadi kalau Fatimah tanya, kira-kira nasabah yang B2C barangkali ya, atau nasabah-nasabah individu, tentunya program-program yang bisa menarik mereka. Ambil contoh, misalnya program kalau ibu-ibu tuh paling senang sama yang namanya free transfer misalnya. Free transfer. Atau free tarik tunai gitu Ya, ya. betul. Nah, atau nanti subsidi kalau belanja gitu ya, misalnya Diskon belanja gitu ya, Pak. Ya. nominal tertentu dapatkan subsidi dengan nilai tertentu. Betul, Pak. Ya. Nah, jadi tetapi itu harus dibentuk, engagement itu harus jalin sehingga nanti relationship antara nasabah dengan perusahaan itu menjadi lebih kuat. Tadi konsepnya cuma satu kalau menurut saya, relationship yang harus dijaga. Nah, bagaimana bisa membangun relationship? Ya tadi engagementnya harus dibuat gitu ya. Apakah langsung atau tidak langsung? Oke, Gitu. baik. Jadi kembali lagi ya Pak, melihat dulu ini program ini untuk siapa sasarannya. Betul. Kemudian kira-kira engagement seperti apa nih yang bisa diatur, baik Betul. secara langsung maupun tidak langsung ya Pak. Iya. Baik secara mungkin obrolan chat atau melalui teknologi kita media sosial, Iya. atau di programnya yang kita atur ya Pak, bisa sesuai dengan targetnya, seperti itu ya Pak. Iya, sederhana aja. Misalnya kita memberikan, kalau konteksnya kita di perbankan gitu ya, secara langsung yang sederhana ya. Iya. Mungkin kita mengirimkan market update ke nasabah. Sederhana market update, nasabah jadi terinformasi. Dari situ biasanya bisa memancing pertanyaan atau feedback dari nasabah kepada kita. Iya. Jadi kalau misalnya nanti pertanyaannya bisa jadi misalnya, kalau saya mau beli US dollar, apakah saat ini saat yang tepat? Atau saya mau jual saat US dollar, apakah saat ini saat yang tepat? Hal sederhana itu meng-create engagement dan meningkatkan relationship kepada nasabah. Gitu. Oke, jadi lebih ke komunikasinya juga ya Pak ya? Betul. Baik, berarti ke relationship dan juga komunikasi kepada customer menentukan retensi mereka juga ya Pak ya? Banget. Kalau saya sih, Iya. kalau saya preferensi saya Iya. adalah saya menjalin hubungan yang kuat dengan nasabah melalui cara yang langsung. Tadi cara langsung kan bisa lewat chat, bisa lewat telepon, bisa lewat bertemu langsung. Itu saya lebih suka begitu. Baik. Tetapi kalau nasabahnya banyak secara banking industri gitu kan, nggak mungkin satu persatu kita datangin, terlalu banyak orang yang mesti kita hubungi, sementara kan rasio antara nasabah dengan pegawai banknya tentu tidak sebanyak itu. Betul. Maka harus dibuat program yang bisa menjaring masa sekaligus. Tadi ambil contoh dengan program subsidi misalnya. Ya, apakah nanti free biaya transfer atau program yang
Yang sekarang sih yang disenengin ibu-ibu ya, misalnya saya ambil contoh ya, program subsidi belanja di Tokopedia atau di Shopee gitu. Iya. Nah, itu bisa menjadi hal yang Menarik ya Pak ya. Jadi pengen banyak belanja menggunakan bank muamalat seperti itu. Betul. Ya, menarik sekali ya Pak ya untuk profiling ini. Jadi kita bisa lihat basicnya dulu dari gendernya, dari umurnya, dari pekerjaannya, kemudian tentukan programnya dan komunikasikannya efektif pada mereka ya Pak ya. Baik Sobat MI semuanya, di segmen ini kita banyak belajar mengenai profiling customer dan cara menentukan komunikasi apa yang tepat kepada mereka sehingga kita bisa menentukan atau bisa menjalin retensi yang kuat dengan pelanggan kita. Nah, segmen di profiling ini sampai sini dulu ya teman-teman, tunggu di segmen berikutnya. Pusing mau magang di mana? Ingin mendapatkan pengalaman di dunia perbankan syariah? Programiko solusinya. Programiko bertujuan untuk memberikan pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran langsung di tempat kerja, serta untuk mendukung MBKM. Ini dia benefit yang didapat. Wow, menarik bukan? Tentunya Programiko akan menjadi solusi yang tepat buat kamu-kamu yang ingin mengembangkan kemampuan hard skill, soft skill, dan juga perbankan syariah. Jadi, tunggu apa lagi? Ayo buruan daftar di Programiko. Ayo magang Miko. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Instagram muamalat_institute dan juga website muamalatinstitute.com. Assalamualaikum Sobat MI semuanya, kembali lagi di segmen berikutnya. Nah, di segmen kali ini kita akan banyak membahas mengenai program to customer. Tadi kita sudah banyak membahas tentang profiling customer. Nah, saat ini kita akan lebih banyak fokus nih membahas mengenai bagaimana sih kita mengukur apakah sebuah program ini sudah sukses untuk customer kita, atau bagaimana sih cara kita menerima umpan balik atau feedback dan cara mengolahnya untuk kita bisa membuat program yang bermanfaat untuk customer kita. Kembali lagi kepada Pak Erik. Selamat datang Pak Erik. Terima kasih Fatima. Ya, Pak Erik, tadi kita sudah banyak membahas mengenai profiling customer ya Pak, dan sedikit banyak mengenai program. Nah Pak Erik, mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak, bagaimana sih Pak menentukan program yang tepat untuk customer yang bentuknya B2C, kita customer langsung, dan B2B yang bentuknya adalah customer to business, business to business seperti itu. Jadi sebetulnya konsepnya sederhana. Ya. Kalau kita bicara program, harusnya kita bicara sesuatu yang memenuhi kebutuhan nasabah. Tuh. Nah, caranya tahu kebutuhan nasabah seperti apa? Bisa kita buat satu kuesioner yang sederhana. Sekarang kan gampang nih. Kuesioner itu bisa kita buat dengan menggunakan misalnya pakai Google Form seperti itu. Google Oh Form, ya, atau apapun ya Pak. yang lainnya. Banyak sekali Betul. mekanismenya. Kita tinggal susun daftar pertanyaan, habis itu kita kirim. Itu sederhana tuh. Baik. Begitu kita mendapat feedback, tentunya kita bisa membuat rencana atau rangka programnya seperti apa. Tetapi biasanya kalau saya sarankan kuesioner itu kita harus validasi. Hasil kuesioner kita harus validasi. Saya biasanya setelah itu melakukan diskusi ya. Tidak harus yang besar dalam bentuk FGD, tapi diskusi mungkin dalam satu tim kecil, memastikan lagi apakah program-program yang akan kita create sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Yeah. Sebetulnya konsep B2C, B2B itu kurang lebih mirip. Apapun itu, buat saya yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan nasabah. Gitu. Sebetulnya sesederhana itu. Iya. Gitu. Jadi bagaimana yang penting programnya itu bisa bermanfaat ya Pak ya untuk nasabah kita seperti itu. Nah, untuk program yang telah Bapak dan tim ya Pak rancang dari berbagai feedback yang ada nih Pak, bagaimana sih Pak cara menganalisisnya kalau program ini memang sudah sesuai atau sudah sukses sampai kepada customer kita seperti itu? Sebetulnya ada berbagai macam indikator ya. Saya ambil contoh, kalau tadi di sesi sebelumnya kita buat program misalnya free atau buat program subsidi. Yeah. Tentunya yang menjadi tolok ukur
adalah berapa sering itu digunakan, program itu digunakan oleh nasabah. Tentunya kita harus punya indikator. Nah, itu semuanya biasanya tersedia dalam sistem itu tersedia. Jadi ketika kita membuat program, kemudian sampai dengan akhir program itu harusnya kelihatan berapa kenaikan jumlah transaksinya, sesederhana itu. Tetapi buat saya yang paling penting bukan awal dan akhir, tetapi kita bicara perjalanannya untuk mencapai akhir. Artinya apa? Artinya kita harus sering melakukan evaluasi dalam membuat program. Ambil contoh, misalnya kita membuat program dengan jangka waktu 3 bulan. Kita bisa buat evaluasi itu weekly atau misalnya monthly. Dari situ kita bisa lihat, oh ketika minggu ini terjadi, ada kenaikan atau tidak. Kalau tidak ada kenaikan, apa yang menyebabkan itu tidak terjadi kenaikan? Gitu. Kemudian kita lakukan secara terus-menerus, itu memang harus rutin sehingga kita bisa mendapatkan angka yang paling optimal ketika program itu dibuat. Gitu. Baik. Fatima, kurang lebih seperti itu ya. Oh iya. Jadi lebih ke evaluasinya lagi ya Pak ya. Jadi betul. program-program yang telah tersedia seperti itu. Iya, tetapi indikatornya sebetulnya jelas. Yang pertama, satu, misalnya kalau kita mau membuat program itu kan harus ada tujuannya. Iya, betul. Tujuannya yang paling gampang, oh ada kenaikan jumlah transaksi misalnya. Iya. Oh ya sudah, berarti jumlah transaksinya naik. Atau misalnya, oh kenaikan jumlah nasabah, ya tentunya harus jumlah nasabahnya harus meningkat. Betul. Gitu. Ya, jadi kita bisa melihat dari goals ya Pak ya. Betul. Dari tujuan yang kita buat ya Pak. Jadi program ini tujuannya apa sih? Kemudian ada indikatornya. Nah, baru nih kita bisa lihat dari feedback mungkin per bulannya atau per triwulannya ya Pak ya, atau 6 bulannya untuk melihat hasil kesuksesan dari program tersebut. Seperti itu ya Pak. Baik. Nah, dari program-program yang pernah Bapak laksanakan bersama tim ya Pak ya. Sebenarnya apa sih Pak yang bagaimana sih Pak cara menentukan indikator Pak? Jadi kan kita mungkin sebagai seorang pembisnis atau profesional ya Pak menentukan sebuah program. Nah, indikator-indikator apa aja sih Pak yang perlu kita tuliskan dan cara menentukan goals yang sesuai agar memang program yang kita buat itu benar-benar bermanfaat dan mereka bisa menerima dan mau nih Pak benar-benar menggunakan program atau barang yang kita sampaikan. Sebetulnya buat saya indikatornya sederhana. Yang satu, simple. Program itu harus dibuat simple. Jangan dibuat berbelit. Jangan pakai term and condition misalnya. Mau dapat subsidi misalnya 10%, tetapi harus berbagai macam programnya. Kalau subsidi ya udah transaksi misalnya ditentukan. Misalnya subsidinya 1 juta, 10% berarti 100.000 maksimal. Oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Jadi dibuat sebetulnya simple saja programnya. Gitu. Ya, jadi harus bisa, dan kalau misalnya gitu buat program tentunya yang harus affordable. Gitu. Artinya apa? Ketika kita membuat program, apakah misal tadi program subsidinya 10%. Terus syarat minimal 1 juta. Apakah itu affordable? Kalau nggak affordable, nanti nggak akan dibeli sama customer gitu. Artinya, kita harus lihat lagi. Kira-kira yang paling memungkinkan berapa sih? Misalnya, ternyata bukan 1 juta nih. Yang penting ada di bawahnya 500.000 misalnya. Nah, kita harus buat. Jadi kuncinya simple dan affordable. Simple dan affordable ya Pak. Jadi bisa dijangkau oleh customer yang memang kita targetkan seperti itu ya Pak ya. Baik, jadi untuk teman-teman semua nih, para pembisnis ya Pak ya, atau mungkin profesional di bidangnya masing-masing, atau nih para profesional bidang perbankan juga ya Pak ya, bisa mencari atau membuat program yang simple dan juga affordable ya Pak ya. Baik Pak Erik nih, Pak Erik sebagai pelanggan ya Pak ya, juga sebagai pelanggan sebuah program, Bapak melihat program itu juga bagaimana sih Pak melihat dari seorang yang biasa yang buat program ya Pak ya, dan kemudian menggunakan layanan atau program dari sebuah sektor nih Pak, apa sih yang biasanya Bapak lihat atau Bapak nilai sehingga Bapak mau menggunakan program tersebut? Kalau saya gampang, benefitnya buat saya ada nggak? Benefitnya ya Pak ya. Kalau misalnya kadang-kadang karena gini, buat program itu belum tentu memenuhi kebutuhan. Bisa jadi tidak memenuhi kebutuhan. Tetapi program itu harus menciptakan kebutuhan.
Baik. Misalnya tadi Oke, itu kan iya. ibaratnya seperti kalau misalnya saya mau tadi, saya balik lagi nih supaya konsisten Iya. program subsidi misalnya ya. Saya mau jajan nih di satu chain fast food gitu ya, restoran fast food. Misalnya kalau saya menggunakan program subsidi, itu subsidinya berapa? Oh, katakanlah yang tadi orang biasa transaksi 150.000 nggak bisa tuh dapat. Iya. Tapi saya harus naikin transaksi jadi 250.000. Ya programnya harus kita, kan ada benefitnya. Iya, Kalau saya betul. belanja 150 saya nggak dapat, tapi saya belanja 250 gitu kan, Betul. ada benefit yang baik buat saya. Nah, saya Iya. akan kejar yang kayak begitu gitu. Oke. Jadi harus di program itu juga harus menciptakan kebutuhan nasabah. Iya. Menarik nih Pak, menciptakan kebutuhan supaya mereka akhirnya butuh ya Pak ya. Jadi yang awalnya kayak nggak begitu menjadi barang primernya, kemudian kita emang perlu ya Pak ya untuk menciptakan program-program yang bisa bermanfaat dan juga sesuai nih dengan target market kita. Baik teman-teman Sobat MI semuanya, hari ini di segmen ini kita telah banyak membahas mengenai program to customer. Oke, kalau gitu setelah ini kita akan lanjut ke pembahasan yang lebih menarik. So, sampai jumpa di segmen berikutnya. Terima kasih. Udah tahu belum apa itu program Minterin? Minterin adalah Muamalat Enlightenment Campaign Program. Campaign Bank Muamalat Indonesia dan Muamalat Institute untuk kampus di seluruh Indonesia dalam rangka meningkatkan literasi perbankan syariah serta mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Caranya mudah loh. Pertama, datang ke cabang mengikuti program literasi keuangan syariah. Kedua, dapatkan sertifikat SKPI. Ketiga, buka rekening dan lakukan aktivasi MDIN. Keempat, tingkatkan frekuensi transaksimu menggunakan MDIN. Dapatkan hadiah menarik seperti sertifikat SKPI, training career preparation, Al-Quran, serta mentoring online dengan Eksekutif Director MI. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi cabang bank Muamalat terdekat. Dan jangan lupa follow Instagram @muamalat_institute dan kunjungi website Muamalat Institute untuk informasi update-nya ya. Assalamualaikum Sobat MI semuanya, kembali lagi di segmen terakhir di YouTube kita pada hari ini. Nah, kita akan banyak membahas mengenai get to know more about Bank Muamalat. So, perhatikan teman-teman ya, ada banyak banget loh program Bank Muamalat yang pastinya sesuai nih buat Sobat MI semuanya. Nah, masih dengan Pak Erik nih Pak, kita akan banyak ngobrol tentang program-program dari Bank Muamalat ya Pak ya. Sobat MI di sini nih rata-rata masih banyak juga yang mahasiswa, fresh graduate, orang tua muda seperti itu. Silakan nih Bapak bisa menyampaikan program-program dari Bank Muamalat. Oke, terima kasih Fatima. Sebetulnya program Bank Muamalat banyak banget nih. Betul sekali. Tapi mungkin saya ambil beberapa yang menarik lah ya. Iya, silakan Pak. Buat teman-teman yang sudah menjadi nasabah Bank Muamalat gitu ya. Kebetulan tadi saya ambil contoh program subsidi. Kita juga punya program subsidi. Gunakan kartu debitnya teman-teman di program subsidi ini. Ya, ini ada beberapa ya yang bisa teman-teman gunakan. Saya ambil contoh. Kalau di Yoshinoya misalnya, nyebut merek boleh nggak? Boleh, silahkan Bapak. Karena ini, ambil contoh itu ya. Iya. Mau transaksi di hari tertentu, maka dapat subsidi sebesar sekian persen. Iya. Itu contoh. Jadi teman-teman yang sudah jadi nasabah Muamalat, gunakan kartu debit teman-teman. Ya. Terus kalau misalnya pengen tahu programnya apa saja, apal nggak? Teman-teman bisa buka tuh di mobile banking Muamalat yang namanya MDIN. Ya, jadi lihat aja tuh di situ teman-teman bisa lihat ada berbagai macam program yang menarik yang ada di situ. Nah, kalau teman-teman punya orang lain gitu ya, keluarga terdekat, kemudian sahabat, teman-teman sepermainan yang belum jadi nasabah Bank Muamalat, teman-teman bisa ajak supaya menjadi nasabah Bank Muamalat. Kita punya program yang namanya Customer Get Customer. Artinya apa? Kalau teman-teman sudah menjadi nasabah, teman-teman bisa ngajak yang belum jadi nasabah punya rekening di Muamalat. Atau paling enggak yang tadinya punya rekening di bank lain, siapa tahu banknya konven, berhijrah di bank syariah seperti Bank Muamalat.
Nah, buat teman-teman yang ngajak atau ikut program ini, Customer Get Customer, teman-teman bisa entitled untuk mendapatkan logam mulia. Nah, logam mulia ini diberikan kepada teman-teman dengan jumlah nasabah tertentu. Nah, itu program-program buat nasabah yang punya rekening tabungan misalnya di Muamalat. Tapi Bank Muamalat juga sekarang punya program menarik nih, Fatima. Yaitu program kalau ada nasabah yang sudah punya KPR di bank lain, kemudian sudah mulai floating pricingnya, kita punya program special takeover. Nah, program special takeover ini dengan margin yang khusus. Marginnya dimulai dengan 3,1%. Nah, ini yuk cepat-cepat nih ikut programnya Bank Muamalat. Banyak sekali program Muamalat yang tadi sesuai dengan kebutuhan dari nasabah. Wah, keren banget teman-teman ya buat Sobat MI semua nih yang mungkin umur-umurnya masih fresh graduate, mahasiswa, masih orang tua muda. Yang namanya teman banyak banget kan. Ajak aja teman-temannya untuk ikut atau punya juga tabungan Bank Muamalat. Karena cuma mengumpulkan 20 ya Pak ya? 20. Dapat logam mulia. Logam mulia segampang itu, cuma ayo ikut aja, kasih referral ya teman-teman. Betul. Bisa kumpulkan 20 orang aja ya Pak ya? Dan nggak perlu datang ke cabang sekarang. Oh iya? Iya, cukup dengan pakai download dulu mobile banking Muamalat gitu ya. Nanti teman-teman yang sekarang sudah jadi nasabah, bikin tuh ada di dalam mobile banking Muamalat atau MDIN tadi yang saya jelaskan, ada program ajak teman. Ketika teman-teman ada program ajak teman, ada kode referral yang teman-teman bisa kirimkan melalui chat atau message ke orang-orang yang akan kita ajak. Nah, di situ teman-teman langsung bisa mendownload mobile banking Muamalat atau MDIN dan kemudian membuka rekening. Di situ nggak perlu datang ke bank, cukup dengan masukkan datanya melalui MDIN. Prosesnya nggak lama, maksimal 10 menit, itu udah jadi rekeningnya. Wah, asik banget ya Pak. Kita nggak hanya menabung aja, tapi bisa ngajak teman-teman dan bisa dapat benefitnya juga. Betul. Dari tempat kita menabung gitu. Betul. Ya Pak ya. Dan juga ada program yang menurut saya juga spesial ya Pak ya, untuk yang KPR tadi Pak. Bagi kita yang pengen cepat-cepat punya rumah nih ya Pak, apalagi sekarang kan ayo segera punya rumah. Nah, ini Bang Muhammad mendukung banget ya Pak ya. Dengan bisa take over ya Pak untuk ketika KPR-nya floating seperti itu ya Pak. Nah, teman-teman semua nih, ayo segera yang belum punya rekening Bank Muamalat segera buat, karena gampang banget, tinggal download MDIN tadi dan ajak teman-temannya semua, teman arisan, teman kuliah, teman kerja, ajak semuanya karena itu bisa bermanfaat banget nih buat teman-teman juga. Nah, Sobat MI nih, bagi semua yang sudah mendengarkan podcast kita kali ini, pasti juga ingin dong mendengar nasihat dari Bapak Erik ya. Bagaimana sih Pak nasihat bagi saya seorang profesional, mungkin sebagai banker atau profesional marketer atau pembisnis nih Pak, untuk bisa menjaga loyalitas pelanggan dan juga bisa menciptakan barang-barang yang tidak hanya ada unique value-nya saja, tapi memang bisa benar-benar manfaat dan juga beretensi yang cukup lama sehingga bisnisnya bisa terus berjalan seperti itu Pak. Baik, kalau tadi saya cerita program itu harus simple ya, yang sederhana dan affordable ya, tetapi juga nanti bisa meng-create kebutuhan nasabah. Tetapi program itu nggak bisa terus-menerus, harus dievaluasi. Jadi kalau kita sudah mendapatkan hasil evaluasi dan kita harus think out of the box, berpikir kreatif, program apa lagi yang kita bisa create? Apalagi program-program yang kekinian. Kalau misalnya ada sesuatu yang kekinian dan kita bisa mengebus program yang akan kita buat, why not gitu. Ya, jadi think kreatif. Oke, tetap kreatif dan jangan ini ya Pak ya, ikutin tren juga ya Pak. Betul. Ya. Saat ini trennya apa, kita buat program yang sesuai. Kemudian bisa ambil feedbacknya juga dari customer kita, kemudian ciptakan lagi yang sesuai. Jangan sedikit gagal langsung kayak udahlah nyerah kayak gitu ya Pak ya. Jadi langsung coba terus dan ikutin tren yang ada. Baik, terima kasih banyak Pak Erik sudah memberikan banyak ilmunya pada podcast kita kali ini. Semoga teman-teman semua nih, apapun profesinya teman-teman, bisa mendapatkan ilmu dan juga
mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh Bapak Erik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Erik atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Sobat MI semuanya apapun profesinya bisa menerapkan ilmu yang Bapak Erik berikan dan bisa mengaplikasikan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan jangan lupa nih Sobat MI untuk terus update dengan program-program dari Muhammad Institute maupun Bank Muamalat dengan cara gampang banget. Silahkan follow Instagram kami yaitu Muhammad Institute dan Bank Muamalat. Dan kami juga ada loh sosial media lainnya, ada di YouTube yaitu Muhammad Institute TV dan juga ada di Twitter X yaitu Muhammad Inst. Kemudian juga ada TikTok Muhammad Institute. Silahkan di follow semuanya supaya nggak ketinggalan program-program dari kami. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Erik. Semoga Terima kasih Fatima. ya semoga Bapak Erik sehat selalu. Amin. Dan kita bisa berkolaborasi bertemu di program-program berikutnya. Siap. Terima kasih Pak Erik. Terima kasih juga kepada seluruh Sobat MI yang telah menyaksikan podcast ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.